Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umratin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul, bisa mengikuti presentasi di pagi hari ini dengan jadwal. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya, sebelumnya saya perkenalan, nama saya Dani Lila, biasanya dipanggil Dani, alamat Bareng Jombang, kelas PAI 2D. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kecerdasan dan inteligensi. Pertama, pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah anugerah istimewa yang dimiliki oleh manusia. Makhluk lain memiliki kecerdasan yang terbatas, sedangkan manusia tidak. Dalam hal ini, manusia mampu memahami segala fenomena kehidupan secara mendalam dan dapat mengambil hikmah dan normanya. Dengan demikian, manusia menjadi lebih bijak dan beradab karena memiliki kecerdasan. Oleh karena itu, kecerdasan sangat diperlukan oleh manusia guna sebagai alat bantu menjadi kehidupannya di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan adalah perihal cerdas, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan mengembangkan akal budi, seperti kepandaian, ketajaman akal pikiran. Konsep tersebut menghendaki kesempurnaan akal serta budi yang meliputi kepandaian dan optimalisasi berpikir. Kecerdasan berasal dari kata cerdas, yang berarti pintar dan cerdik. Cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Menurut Dussek, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes inteligensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengolah informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Howard Gardner berpendapat, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Selanjutnya, pergolongan kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Menurut Sunar, kecerdasan intelektual merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan akademik. Secara garis besar, inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak pengaruh emosional. Yang kedua, kecerdasan emosi. Sebagai pakar mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan seorang dalam memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain. Kemampuan ini digunakan untuk mengarah pola pikir dan perilakunya. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah semangat atau dorongan yang sangat kuat yang dimiliki jiwa atau rohani melalui tantangan moral yang benar-benar luhur dan agung. Dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, semangat jiwa seseorang dalam menjalankan kehidupan. Itu selanjutnya pengertian inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada
untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat inteligensi dapat diukur dengan kecerdasan memecahkan masalah-masalah tersebut. Inteligensi secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Kita dapat meningkatkan dan menciptakan inteligensi atau kecerdasan dengan melatih otak melalui cara-cara yang tepat. Dan menurut para ahli, potensi untuk meningkatkan kecerdasan ini dapat terjadi pada usia berapa saja. Walaupun masih diukur bahwa faktor non-genetik juga berperan menentukan tingkat kecerdasan, yang benar juga berpengaruh untuk menciptakan orang-orang yang cerdas. D. Ya, ini kategori multiple intelligensi yang berkembang saat ini. Multiple intelligensi adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Tokoh dalam kecerdasan ganda ini dipelopori oleh Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikologi dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Hal ini dikenalkan melalui karya Gardner yang berjudul Framework of Mind. Pada awalnya multiple intelligence yang dicetuskan hanya 8 jenis kecerdasan. Tetapi seiring berkembangnya waktu dan pengetahuan multiple intelligence ini menjadi 9 kecerdasan. Adapun multiple inteligensi yang berkembang saat ini adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Anak yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi verbal dan tertulis, suka menulis dan membaca jago debat dan pidato, suka melontarkan humor, dan bisa menjelaskan sesuatu yang dengan baik. Kecerdasan spasial visual. Anak dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual si kecil dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, berwarna-warna, bermain warna, bermain puzzle, dan bermain lilinan. Kemampuan spasial visual dimiliki oleh arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visual memiliki kemampuan mengingat atau memori dan penalaran logika yang baik. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas tujuh fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Anda dapat membantu mengajari kecakapan ini dengan memasukkannya ke dalam les tari, klub olahraga, bermain lempar dan tangkap benda, menjaga keseimbangan, berjalan, dan bermain teater. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.